saya Titi Kamal sebagai Melisa. Hai, aku Anantia Kirana sebagai Tania. Hai, aku Syaka Fauzi Aishi berperan sebagai Elvin. Dan kita dari cast film Perumahan La 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 Land. Dan sekarang kita lagi pengen ikutan di Talk with Cinepolis. Oke, masih inget gak ketika pertama kali dikontak MD untuk project ini lagi ngapain? Boleh cerita gak? Kamu dulu ya. Ingat gak ketika pertama kali ditawarin atau ditelepon Pak Manoj? Aku sebenarnya nggak inget, tapi aku kayak seneng aja disuruh ikut sama project Perumahan La La Land. Jadi kayak, wih seru banget nih, aku jadi excited. Lagian juga aku baru pertama kali kerja sama MD. Oke. Kalau Kalau aku waktu itu dikabarin sama mami aku, ditawarin buat syuting lagi sama MD. Terus sutradaranya juga Om Mawi lagi. Ini jadi film kedua aku sama Om Mawi. Terus aku tahu juga judulnya La La Land dan dikasih tahu kalau ini remake dari film Thailand, film horror Thailand. Jadi aku happy banget sih bisa kerja sama lagi sama MD dan Om Mawi dengan project yang baru ini. Sama aku sama mereka begitu dikabarin, aku seneng banget soalnya aku nonton filmnya. Yeah. Film La La Land yang Thailand itu serem banget sampai nggak bisa tidur sama teman-teman karena aku seneng banget nonton film-film horor. Terus aku excited banget pas diajakin karena ini kali kedua aku bermain film di MD Pictures dan ini pertama kalinya kerja sama Mas Awi Suryadi. Jadi excited banget. wow, menarik ceritanya. Mungkin dari mulai Mbak Titi dulu, boleh cerita sebagai apa dan perannya dalam cerita ini? Aku di sini berperan sebagai Melisa. Melisa ini punya anak Tania dan Elvin, suaminya namanya Tommy. Melisa ini datang dari keluarga yang berada. Jadi sebenarnya mereka ini tinggal sama mamanya Melisa. Ya. Tapi karena Tommy namanya juga cowok, pengen kayak lebih berdaya buat anak-anaknya, dia jadi mencarikan rumah impian untuk anak-anaknya. Itu sih ceritanya. Kalau Melisa ini sosok yang keibuan, dewasa, dan dia rela meninggalkan karirnya demi menjadi full time mom. Nah, untuk Ananta? Kalau aku ini sebagai Tania, dia tuh anak pertama yang bisa dibilang udah terlalu nyaman sama kehidupannya awalnya dia yang tinggal sama di rumah mamanya itu sama teman-temannya dia dan segala macem, dan dia jadi terpaksa ikut pindah ke rumah yang mungkin kalau buat Tania itu nggak nyaman, dia udah keburu nyaman di rumah neneknya. Dari situ akhirnya muncul konflik Tania sama orang tuanya karena nggak setujunya itu, kayak jadinya Tania ngelawan orang tuanya dan segala macem. Itu sih kurang lebih. Syakel? Aku berperan sebagai Elvin. Elvin ini ya anaknya nurut sama orang tua, terus senang pindah rumah. Di situ kayak love joy lah dia. Iya, ketemu teman baru, jadi dia senang banget aja pindah rumah ke rumah baru yang mewah, terus ketemu teman namanya Hugo. Dari Mas Awi sendiri ada approach berbeda gak ketika di lokasi syuting untuk para karakter biar terasa lebih baru dan lebih relate dengan penonton Indonesia? Iya pasti, jadi film Perumahan La La Land ini benar-benar disesuaikan dan relate sama Indonesia, sama pasar Indonesia. Dari mulai ya seperti yang kita lihat kehidupan sehari-hari bertetangga, tetangganya macam-macam ya. Tapi kalau di sini tuh ada kayak isu KDRT juga. Terus selain itu juga tentang gimana susahnya cicil KPR gitu, gimana dia kerja keras gitu untuk Relate cicil ya. KPR. Iya banyak lah kayak konflik antara anak yang lagi beranjak dewasa gitu. Jadi macam-macam sih. Mas Awi banyak memasukkan unsur-unsur yang benar-benar bikin penontonnya nanti relate. Iya, menarik. Nah, teman-teman kalau lagi pindah ke lingkungan baru, apa sih yang pertama kali dikepoin? Mungkin Syakel boleh cerita gak? Kalau aku dikepoin rumahnya, Oh, ya. ya dalamnya kan mungkin mewah, gede, terus itu yang aku kepoin. Terus yang kedua, yang aku kepoin ada temennya. Oke, Yang ya, ketiga teman-teman taman baru ya. bermain. Taman bermain. Kalau nanti ya? Kalau aku sih paling lingkungannya ya, karena aku sudah beberapa kali gitu kayak pindah rumah, terus yang pertama kali kayak gimana ya orang-orangnya gitu-gitunya sih kalau aku, karena kan kalau misalnya
Ya. gitu. Dari Mbak Titi? Iya, lingkungannya juga aku perhatiin banget, lingkungan bertetangga, tetangganya seperti gimana. Mudah-mudahan positif vibe semua, jadi kita juga happy tinggal di sana dan nyaman. Terus selain itu juga aksesnya, ya kan. Terus ini deket, kira-kira kalau ke pasar terdekat gimana, ke rumah sakit terdekat di mana, sekolahnya di mana gitu. Jadi buat biar anak-anak nyaman juga. Gitu. Nah, kalau sekarang kan banyak banget orang yang ngejar yang dinamain rumah impian ya. Menurut para cast perumahan Ladalen tuh rumah impian tuh seperti apa sih sebenarnya? Mungkin dari Anantia dulu. Mungkin kalau buat aku sendiri, rumah impian tuh yang penting nyaman, terus kita tinggal sama orang-orang yang kita sayang aja sih sebenarnya gitu. Kalau dari Rakel, Syakal? Aku rumah impian itu maksudnya kayak impian dia itu yang udah dimimpi-mimpikan dari mungkin dari kecil atau dari pas lihat wah pengen nih tapi gimana ya itu sih impian. Dari Mbak Titi sendiri? Kalau aku rumah ya impian. yang nyaman sama orang yang disayang. Kita pulang tuh capek kerja, capek cari duit segala macam. Pulang tuh udah bisa pelukan sama orang yang disayang, udah bisa ketawa-ketawa, cerita bareng kegiatan sehari-hari. Itu rumah yang emang bener-bener home gitu. Kalau tetangga yang red flag tuh apa sih biasanya yang bikin kalian langsung, oh ini kayaknya red flag deh? Yang dikit-dikit komplain, kayak kalau kita ada Boleh suara ceritain dikit, nggak? misalnya ada suara bola dikit atau apa, misalnya nanti gitu jangan berisik ya, gitu. Terus ya kan yang dikit-dikit, misalnya kayak tanaman kita menjalar dikit aja, udah langsung dikomplain. Kalau enggak ya langsung main potong-potong sendiri. Oh iya benar-benar. Atau enggak tuh yang paling males tuh ada sih tetangga di rumah yang kayak buang sampahnya tuh di depan rumah aku gitu. Waduh. Karena dia nggak mau rumahnya dia kelihatan ada sampahnya. Ya ampun. Jadi Kan itu kenain red flag kamu. banget ya. Iya. Kalau Ngeselin. Syakal ada cerita tetangga red flag Kalau nggak? aku sih gosip. Oh gosip, bisa dirugiin. Iya, soalnya itu kan di samping rumahku ada taman bermain. Jadi kayak ada anak kecil bawa anak kecil, terus ada ibu-ibu berisik banget, Rumpi. kayak suka kadang teriak gitu. Pas kita lagi itu dia kadang pagi-pagi jam 7 udah datang situ terus teriak wow. Untung nggak karaoke. Iya, makanya. Nah ini untuk Mbak Titi, sekarang kan banyak pasangan yang kemudian ngejarnya rumah, karir, serta stabilitas sekaligus ya. Menurut Mbak Titi itu tantangan sebagai keluarga yang ideal zaman sekarang tuh apa sih? Sekarang tuh kayak udah banyak kayak istilah misalnya sandwich generation ya, terus emang lebih menantang untuk generasi sekarang gitu untuk bisa tetap stabil dari segi karir semuanya gitu. Memang ini sangat menantang sih buat mereka ya. Yang aku bisa lakukan cuma tetap semangat mengejar cita-cita dan menyenangkan orang-orang tersayang, baik itu orang tua, baik itu anak gitu. Terus sebenarnya kita itu nggak ada standar ideal yang sama gitu, karena kadang bagi sebagian orang ideal buat gue ya begini, gue kayak cuma pengen karir aja atau apa gitu, tapi ada juga ideal buat gue pengen jadi full time mom atau apa. Jadi semuanya sih ya tergantung gimana kebahagiaannya masing-masing aja sih. Kalau karakter Melisa bisa kasih satu nasihat untuk keluarga Indonesia, kira-kira nasihatnya apa nih? Karakter Melisa ini kan full time mom yang dia mendedikasikan untuk suami dan anak-anaknya. Dan itu butuh pengorbanan besar loh di saat dia memiliki karir yang bagus, udah bisa cari uang sendiri, tapi dia harus merelakan impian dia gitu demi membesarkan anak-anaknya. Kalau yang pesan dari Melisa mungkin untuk apa ya, untuk kalian kalau misalnya ngerasa pengen jadi full time mom, itu juga sesuatu yang indah juga loh melihat perkembangan anak, tumbuh kembang anak. Tapi kalau emang pengen balance antara karir dan juga keluarga ya nggak apa-apa juga gitu. Tergantung gimana nyamannya aja. Oke, untuk Anantia sebagai anak di keluarga ini, menurut kamu apa sih yang dibutuhin anak ketika orang tua tuh lagi menghadapi masalah? Yang pasti nggak langsung gampang ngejudge ataupun jadi apa ya, jadi uring-uringan juga lah gitu kayak Tania di sini. Jadi ya sebagai anak coba saling ngertiin juga kondisi orang tuanya gimana, dan kalau misalnya ada sesuatu yang dirasa nggak
nggak nyaman ataupun gitu, diobrolin aja baik-baik. Kalau Tania bisa bicara ke orang tuanya nih sekarang, apa kira-kira yang ingin dia sampaikan? Aku nggak pengen pindah rumah. Nggak mau ninggalin teman-teman ya. Pindah rumah. Karena kan ya sebenarnya nggak salah juga gitu Tania nyamannya di rumah omanya. Maksudnya dia udah punya apa ya goal sendiri gitu kan. Kayak dia pengen apa yang dia rasa dia cuma bisa capai tuh kalau misalnya di rumah omanya aja gitu sebenarnya. Oke. Nah, untuk Syakel, apa yang bikin kamu merasa rumah itu jadi sesuatu tempat yang nyaman? Kalau aku sih yang membuat rumah itu nyaman, ya paling berhappy-happy aja. Nah, kalau Elvin punya satu cara untuk ngusir rasa takutnya dia, kira-kira kamu akan melakukan apa? Oh, Elvinnya. Kalau Elvinnya sih sebenarnya nggak ada takut-takut sih. Nggak ada rasa takut ya? Nggak. Berani-berani aja ya? Iya. Nah, ini untuk Anantia sama Syakel, apa aturan rumah yang paling sering dilanggar? Ini aturan dulu sih, tapi sekarang karena aku udah gede jadi nggak ada aturan ini lagi. Tapi aku dulu sering melanggar jam main handphone. Jadi jam main handphone aku tuh jam 12 sampai jam 3, terus jam 7 sampai jam 8. Kadang-kadang aku masih ngumpet-ngumpet. Masih ngumpet-ngumpet mana? Sampai akhirnya sekarang tidak lagi di jam. Untuk Syakel, apa peraturan rumah yang paling sering dilanggar? Yes, main handphone juga. Main game ya? Enggak. Iya, kalau aku kan game. Jadi kayak aku harus dikasih waktu. Oke, kalau boleh cuma sejam doang. Oke. Tapi habis itu nanti harus belajar ya. Nah, yang kedua sebenarnya aku agak banyak sih. Yang kedua itu kadang aku kalau sholat subuh ya, suka kayak bangun terus tiba-tiba ketiduran lagi. Kadang juga kalau lagi ini kayak ngulur-ngulur waktu gitu. Nah, kalau kemudian dari para cast ada satu hal yang bikin kalian nggak betah di rumah baru tuh biasanya apa sih? Yang Boleh nggak cerita? betah? Iya. Yang nggak betah. Pindah nih ke rumah baru terus baru sebentar langsung kok kayaknya nggak nyaman ya, Yang nggak bikin enak nggak gitu. betah ya kalau misalnya ternyata horor rumahnya. Kalau ternyata rumahnya berhantu ya nggak betah, overthinking pasti. Kayak kira-kira di kamar yang ini dulu penghuninya siapa? Gitu. Atau apa ya? Kalau aku sih mungkin kayak Hawa ya, kadang-kadang Iya. tuh Hawa tuh berasa gitu kayak nggak nyamannya tuh Merinding. nggak selalu merinding Iya. sih, kayak bisa aja panas kah atau ngap gitu-gitu tuh kadang-kadang ada aja gitu pas awal-awal pindah ke rumah baru gitu. Kalau Syakel? Kalau aku yang bikin nggak betah adalah ketika aku nggak diajak main. Itu satu banget kayak Mau yang main pengen terus. keluar. Iya. Kayak karena kalau nggak main itu kayak nggak seru aja gitu, kayak ngapain sih diem-diem doang main handphone aja. Oke, untuk para cast, ada film horor Thailand yang kalian tonton dan masih takut gak sampai sekarang? Yang boleh cerita? The Eye, Phobia, Banyak. Ladalen udah pasti. Iya. Banyak sih. Dulu ada Alone kalau nggak salah Iya, ya. Alone betul. apa Mirror sih? Alone. yang Alone itu ya. Jadi yang kalau 4 cerita itu Phobia ya. Fobia, Iya. digabung jadi satu antologi. Ya. Iya, itu sih. Kalau Paling serem Anantia? tapi Ladalen. Kalau aku kebetulan sebelum syuting film ini aku belum pernah nonton La La Land kan. Jadi buat aku yang memorable banget, aku nonton ini waktu pas aku kecil. Apa ya judulnya? Aku nggak tahu ya ini Thailand atau bukan sih, Coming Soon or something. Coming soon. I don't know ya. I don't Ada scene yang diinget gak? Nanti kita tanya anak Pokoknya bioskop di kolom ada deh, komen. Ini apa ya? Pokoknya tuh dulu di bioskop gitu terus kayak ada hantunya melayang-layang itu serem banget. Karena kalau nggak salah seingetku jump scare-nya tuh kayaknya di layar bioskopnya deh. Aku lupa. Jadi lagi nonton terus kayak apa ya? Aku lupa lagi. Kayaknya mereka yang pergi ke bioskop tua terus mereka nonton film di situ ya. Kayaknya Nanti ya kita tanya anak bioskop di kolom komen. Kalau Syakel ada Kalau film horor aku- Thailand? Kalau aku karena nggak pernah nonton horor, jadi Nggak pernah nonton. nggak pernah nonton horor Thailand maksudnya. Oke. Jadi ya kayak La La Land aja, soalnya La La Land itu juga dari semua film kayak wah bagus nih. Aku aja kaget-kaget terus. Nah kalau ini, apa makanan Thailand yang paling para cast suka? Aku suka itu yang lemon
apa yang kerapu itu loh, kerapu Thailand yang di steam itu loh. Sama apa dek yang enak mango sticky Mango sticky rice. Best. Yang lain? Aku mango sticky rice banget sih. Kalau kamu? Tom yum. Tom yum enak juga, segar. Oke. Nah, terakhir mungkin boleh sebutin kenapa anak bioskop harus nonton Perumahan Lada Land di Cinepolis Cinemas. Ada yang duluan, ada yang duluan. Yap, karena oke, karena kenapa harus nonton di Cinepolis dan harus nonton Perumahan Lada Land? Karena walaupun filmnya ada di Thailandnya juga, tapi kan pasti ada kayak perbedaan gitu. Ya. Kayak misalnya nih, dia jualan si ini jualannya di sini, tapi di Indonesia mungkin nanti bukan jualan. Gitu. Nah, itu ya perbedaannya. Kalau dari Anantia, apa yang mau disampaikan ke anak bioskop? Yang pasti karena buat aku sih ini bukan cuma horor doang ya, tapi kental juga dramanya yang mungkin banyak banget orang yang relate sama kejadian-kejadian yang ada di film ini. Apalagi ini kan remake dari film Thailand yang mungkin udah banyak yang nonton. Di remake dengan apa ya, hal-hal yang lebih Indonesia, yang lebih relate, jadi wajib banget ditonton sih. Dari Mbak Titi? Ya, yang pasti ini karya yang bagus sekali dari Mas Awi Suryadi. Terus udah gitu juga ceritanya juga kuat, dramanya kuat, horornya juga dapet, dan bisa bikin kita kepikiran pas pulang. Jadi ini seremnya juga dapet. Pokoknya lengkap deh pokoknya. All in. All in, iya. Oke, all in. Hai anak bioskop. Jangan lupa ya untuk nonton film Perumahan Lada Land Tanggal 13 Agustus 2026. Di Cinepolis Cinemas.